Halo, selamat datang lagi bersama kami di Media Service AC Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan sedikit ulasan perihal AC yang kasusnya selalu habis freon. Nah, ada beberapa konsumen pada minggu-minggu belakangan ini, AC-nya, keluhannya itu AC-nya habis diisi freon, selalu habis diisi freon, selalu habis. Nah, dapat kami pastikan, intinya AC itu kalau tidak ada kebocoran freon, AC itu tidak akan habis freonnya total. Dengan catatan AC bisa berkurang freonnya karena durasi lamanya pemakaian. Kenapa? Bisa ngepong di pentil, pemakaian bertahun-tahun. Yang kedua, namanya drat ataupun nepel. Sekuat apapun kita membuat flaringan, itu bisa celah bocor. Meskipun kecil, itu dalam durasi lama pasti freonnya akan berkurang. Nah, beda lagi kasusnya kalau freon habis. Saya secara pribadi memastikan itu pasti ada kebocoran 100%. Entah itu unit outdoor, indoor, di pipa, dan penyambungan bagian nepel. Hanya di bagian itu saja celah-celah tempat kebocorannya. Nah, untuk kali ini kasusnya, oh ya sedikit saya cerita. Beberapa minggu yang lalu itu ada konsumen kami, atas namanya kami sebutkan namanya Pak Lukas, tinggal daerah Tangerang, Banjarwijaya. Beliau itu udah kami cek AC-nya, ternyata ada kebocoran. Kami belum bisa memastikan letak kebocorannya di mana. Nah, tapi beliau tidak ingin pengecekan karena beliau sedang sibuk. Pak, tolong datang ke rumah kami, diisi saja freonnya. Nah, akhirnya kami isi. Ternyata baru 1 minggu kemudian datang lagi kemarin ini, tepatnya di hari Jumat, datang lagi, Pak, bisa isi freon lagi. Nah, ya kami juga tidak enak sebenarnya, tapi beliau meminta freon tetap dicas. Nah, sebenarnya itu kalau freon habis harus diturunin unit, dicek, dicari tahu kebocorannya, baru pengerjaan, baru diisi freon. Nah, untuk kasusnya hari ini kami ada pekerjaan AC itu freonnya bocor, habis dan habis. Nah, kami turun unit hari ini ada kasus 3 yang bocor freon, cuman ada beberapa video yang akan kami bagikan. Hasilnya tuh bocor freon setelah kami cek. Di outdoor tidak ada, di pipa tidak ada, di sambungan nepel tidak ada. Ternyata kebocoran ada di unit indoor. Di unit indoor kalau kami nyebutnya di pipa ubin, pipa yang lekukan di bagian indoor itu. Nah, prosesnya kami turunin. Setelah kami turunkan, kami tes press dengan tekanan tinggi, artinya tuh di press dengan pressure PSI tinggi, yaitu kami bekerja biasa di 350 sampai 450 PSI. Dengan tekanan tersebut akan kelihatan celah bocornya. Nah, kami lakukan pengecekan, ternyata bocornya tadi yang kami sebutkan yaitu di pipa ubin. Berikut video lanjutannya. Ini yang tadi kami sebutkan, bukan berarti saya ngejudge satu produk ataupun merek ya. Nah, kebetulan kasusnya pada hari ini kami ada produk dari Sharp, LG, ya. Sharpnya 1 unit, LG-nya 2. Itu kasus bocor freon di bagian evaporator. Nah, inilah kasus yang sedang kami tanganin. Untuk proses pengerjaannya kami menggunakan ini. Inilah perangkat kerja kami yang kami gunakan untuk ngetes kebocoran. Nih, saat kita lihat. Nah, tadi ini yang kami sebutkan, kami tes press dengan pressure tekanan tinggi di 450 PSI. Alat yang kami gunakan menggunakan analog manual kompresor biasa. Ini kompresor AC produk dari Panasonic ukuran 3/4 PK untuk kami gunakan untuk mengepres ini. Untuk yang kami press yaitu, nah tadi udah kami tes. Nah, ternyata kebocoran ada di bagian sini nih, pipa ubin. Nah, biar kami geser, kami sajikan biar kelihatan dan sedikit paham. Nah, ini kelihatan ya, ini bekas las-lasannya. Celah bocor yang kami sebutkan di bagian ini, pipa ubin. Nah, ini telah kami las, sudah aman. Nah, cuman ada beberapa keluhan. Kalau AC udah dilas bagian ini, pasti sedikit udah ada beberapa bagian korosi. Ini tidak lama, paling ya. Kalau untung-untungan elektronik tidak bisa ditebak. Cuman ini ya mungkin 1 tahun 2 tahun masih kuat lah ya. Tuh. Ini kasusnya freonnya habis karena bocor di ini. Ini udah kami las, kami tes press dengan tekanan tinggi, udah aman, tidak ada bocor lagi. Itu udah aman. Inilah proses kalau kami nurunin unit indoor ataupun outdoor, seperti tambal ban ya teman-teman ya. Ini prosesnya, alat yang kami gunakan beda lagi, ini menggunakan kompresor, kami masih manual. Menggunakan oksigen, LPG, kami ngelasnya pakai ini untuk hasil apinya lebih stabil dan lebih maksimal. Cut. Nah, kesimpulan video ataupun kali ini yang kami bagikan tentunya
AC bocor freon harus dicari letak kebocorannya. Kalau sudah tahu letak kebocorannya, kalau Bapak Ibu ataupun pengguna AC ingin diperbaikin ya monggo, yaitu tadi kebetulan di bagian evap yang kami temukan harus dilas. Setelah dilas, dipres dengan tekanan tinggi apakah sudah aman ataupun ada bocor celah tempat lain, apakah hasil yang kita las sudah aman. Itu yang kami pastikan. Terus ada lagi juga yang kami sampaikan, apabila ada teknisi datang ke rumah Bapak Ibu servis AC, kok AC-nya awalnya dingin, habis cuci menawarkan, Pak, ini freonnya habis, ini harus diisi freon segala macam. Lebih waspada dan lebih hati-hati, karena tidak sedikit teknisi AC, bukan berarti saya menyudutkan sebelah pihak. Ada beberapa konsumen AC itu yang dirugikan dengan beberapa oknum yang hadir di dunia pendingin itu hanya merusak pasaran dan mencoreng nama baik teknisi. Datang, nyuci AC, isi freon dan segala macam. Seharusnya AC itu tidak perlu diisi freon, AC tidak dingin. AC kurang dingin karena hanya kotor bisa jadi. Kalaupun ada freonnya kurang ataupun freonnya habis, harus cari dulu kebocorannya baru diisi. Itu pesan-pesan dari kami. Biarlah sedikit apa yang kami edukasikan menjadi pembelajaran untuk kita semua, biar teknisi tidak dirugikan dan konsumen juga tidak dirugikan. Kita saling kerjasama dan saling menguntungkan. Terima kasih.